Bismillah. Apa kemarin, saudara? فصل المعربات والمعربات قسمان قسم يعرب بالحركة وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركة أربعة أنواع اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يستكثر بآخر شيء وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع مثل آخر يجزم بحذف آخرها فالذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم وأسماء الخمسة وأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء فأما الجمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذف آخرها. Bihadfin nun berarti. San, Masya Allah. Lanjut belakang. Babul af'ali al-af'alu thalathatu wal mudhari'u wal mudhari' Langsung amar ya. al-madi wal mudhari'u wal amr wa ya nahu yadribu wa daraba yadribu wa yadrib wa amal madi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan wal mudhari'u makana fi awwali ihda zawaidi idil arba'i Langsung idil arba'i ya. Zawaidil arba'i. Kalau diulang jangan idil arba'i. Wah, apa itu? ya jama'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun Nawasib asyaratun. Alat-alat penasab ada 10 dan ini pendapat orang-orang Kufah. Adapun pendapat orang Basra bahwasanya alat penasab ada 4, yaitu yang dari pertama sampai yang keempat. Yang Apa itu? Nah kita tidak tahu itu pertama sampai 4. dan identikai. Adapun setelahnya yaitu yang menasab adalah an yang disembunyikan apakah secara wajib atau secara boleh. Dan alat penasab Siapa itu? an yang disembunyikan. Iya. Setelahnya siapa? Yang disembunyikan an itu di mana? Di mana? Kan sisanya antum bilang. Siapa sisanya? Lamukai, lamul juhud. Adapun al-jawabu bil fa'i ini yang dinamakan dengan fa sababiyah, yaitu an yang menasab dengan secara wajib dengan syarat didahului oleh tolak dan nafi Atau nafi. Adapun tolak ada 8. Yang pertama al-am, permohonan, al-amru perintah, kemudian ad-doa, permohonan doa,
An-nahi larangan, al-istifham kata tanya, al-ab permintaan dengan lembut, at-tahdi permintaan dengan dorongan atau paksaan, at-tamani permintaan sesuatu yang sulit, at-taroji permintaan terhadap yang disukai. Terakhir itu ya, Al-waw tanpa contoh ya. Enggak, Pak, lumayan. Terus dan alat penjajan pertamanya tak salah. Ini ada 18. Yang pertama yang menjajan satu fiil, anlan, izan, kai, lamul kai. gimana ini? Gimana ini? Lamul amri wa du'ai wa walakinah wa. Tidak, maksudnya saya ini masih alat penasab saya ini. Adapun al-waw Kan begitu tuh? Wow, langsung apa? Temani apa? waw ini yang dapat yang waw sababiyah. Bapak sudah capek itu kelihatan. Nah, belakangnya lagi. Masa wow sababiyah? Iya. Bapak sudah capek, Bapak. Dengan syarat diapain, diakhiri oleh tolak atau diakhiri oleh penafian begitu. Baik, lumayan. Yang pertama amar doa, itu pertama ya. Itu pertama. Nah, begitu. Yang ketiga an-nahi, yang keempat al-istifham, yang kelima al-ab, yang keempat yang keenam at-tahdid, kemudian yang ketujuh at-tamani, yang kedelapan at-taraji. Kemudian alat-alat penasab, alat-alat penjazam. Masih ada alat penasab setelah waw ma'iyah. Setelah waw ma'iyah yaitu setelah waw ma'iyah Yang bermakna atau. Benar itu. Belum diterima itu. Masa au yang bermakna atau, itu huruf atop namanya. Itu au huruf atop yang bermakna atau. Ja'a Zaidun au Amr. Datang Zaid atau Amr. Au yang bermakna apa? An. Disembunyikan an, betul. Secara wajib. Iya. Dia au itu kan menasab dengan an mutmaratan wujuban. Iya kan? Tapi maknanya enggak merja ini. Merja. makna bermakna atau tidak di murja yang itu. Itu kan bukan artinya tuh. Oh, langsung saja hafal matan.
Wanawasib asyarah, begitu saja. Tapi itu waw, ma'iyah dan fa sababiyah di murojaah. Gimana ini au? Sababiyah atau ma'iyah? Bukannya apa? Di murojaah juga itu catatannya dan terjemahannya. Karena kadang di terjemahan ada faedah. Karena catatan juga di bawah faedah, catatan itu di bawah terjemah. Belakangnya. Bermakna ilah. Nggak tahu. Antum bertanya atau bilang? Karena bermana ilah? Kan itu bertanya. Iya, saya tidak tahu. Iya, saya kan bertanya. Bermakna apa? Ilah. Illah. Tasdid. Atau ilah. Ilah. Bermakna ilah. Enggak bermakna illah. Enggak. Antum murojaah. Jadi apa yang dilihat? Nah justru itulah yang penting. Jadi terjemahan itu penting ya. Karena kadang dalam kurung terjemahan itu ada sesuatu saya kasih tahu. Iya, sama dengan catatan kaki. Jadi ini bukan hanya sekedar terjemah. Tapi diterjemah sama dengan syarah pendek. Baru di bawahnya ada catatan kaki. Jadi tidak bisa tidak dilihat. Tidak, harus dilihat itu, harus dilihat. Tapi murojaah, masa semua orang tidak lihat itu? Siapa tema murojaahnya? Sama ini, berdua? Beda. Kah sama semua model ini? Siapa tema murojaahnya? Alif. Alif juga tidak lihat itu? Apa? Apa? Lihat. Betul. Kenapa dia tidak lihat? Tidak tahu dia. Tidak, antum kasih tahu enggak? Maksudnya di murojaah itu tidak disinggung. Kan harus di murojaah itu kan bukan hanya sekedar matan. Kan harus disinggung semua itu. Itu tuh. Jadi itu tidak disinggung. Supaya cepat selesai ya. Tidak tahu kalau dia. Karena baca-baca buku terus tanya jawab. Oh, baca buku terus tanya jawab. Yang dibaca hanya itu, wan nawasib asyarah. Anwalan baidan wakai. Mungkin dia itu dia. Tapi antum? Saya baca ji. Maunya kan di dalam murojaah itu disinggung itu. Au di sini ini bermakna ini atau ini. Masa tidak? Berarti tidak disinggung di murojaah. Siapa pimpinan murojaahnya? Fatan. Fatan kemarin apa dia bilang? Fatan atau fathan? Fathannya? Kan dia orang-orang bilang fatan. Tukang fitnah ya. Atau fatan yang ada tanwinnya tuh anak muda. Boy, anak muda. Kan boleh fatan tuh tanpa al. Bukan pakai nun tapi pakai tanwin. Kalau pakai nun, fitnah itu. Mana itu dia pimpinan murojaahnya? Gimana ini saudara? Sebagai Anda sebagai pimpinan, kenapa Anda disinggung itu? Siapa? Allahu Akbar. Gimana ini? Pimpinan terlambat. Contoh yang pantas murid-muridnya kencing lari.
Karena pimpinannya kencing berdiri. Gimana ini Anda sebagai pimpinan tapi terlambat? Hah? Pikir masa. Jadi siapa penggantinya? Intinya Bapak yang bermasalah. Sebagai pengganti pimpinan masa tidak disinggung itu. Jadi semua kemungkinan pertanyaan itu kan harus disinggung. Iya kan? Nah, pertanyaan itu kan semua kemungkinan dari pelajaran. Jadi di meroja itu yang disinggung. Kalau temannya belum singgung itu jangan lupa kemarin juga Ustadz sampaikan seperti ini. Itu di meroja itu. Kan diulang kembali itu pelajaran yang telah diambil. Bukan sekedar ini gampang ini. Dihafal saja wan nawasib asyara anwalan wa idan wa kaing. Dah? Tidak begitu ini. Jadi apa yang disampaikan di majelis itu disinggung, dilengkapi. Kalau temannya sebut, oh ini kemarin disinggung di papan. Kan begitu tuh? Oh ini kemarin yang ditanya Hazwan dia tidak bisa. Nah begitu. Maksudnya biar kejadian di majelis kan disinggung saja di murojaah. Dan itu kan untuk mengingat kembali. Dipahami nih saudara? Dah? Ah, ini masalah ini. Alif. Jadi maknanya apa Alif? Ila atau illa. Dua saudara. Dah? Au yang bermakna ila atau illa. Jadi au di sini bermakna hingga. Iya, atau illa yang bermakna kecuali, seperti alat istisna. Seperti alat istisna. Jelas saudara? Alhamdulillah lumayan. Kasih lagi sampai ini. Alat-alat penjazam ada 18. Lam, alam, lama, lam, alam, alama. Ulang-ulang 18 ini enggak sampai-sampai itu. Lam, Alam, alam, lama, alama, lama, alama, in, lamul amri wad doa, lamur amr wal lamul amr wad doa. in, ma, In sudah tadi gimana nih? in, ma, man, ma, isma, ayun, aina, ayana, ayana, Ulang. Ulang. lam, Lam, alam, lama, lama, alama, alama, lamul amri wad doa, lamul amr wad doa. in, In, ma, ma, man, ma, mahma, isma, idma, ayun, haituma, hatta, hat, hatta, hatta ya. ayun, Ayun, ayah, ayah, ayi. Sekalian kan ayun, ayah, ayi. Marfu, mansub, majrur. Nah, meroja saudara. Hah? Siapa saksimu? Abbas. Mana dia? Meroja dia. Masa? Hah? Sama siapa lagi saksimu? Satu lagi. Apa? Suhail. Meroja dia. Di mana? Jangan sembarang kok. Hah? Apa? Meroja sama-sama. Di mana? Hah? Disakan. Di mana disakan? Sebelah mana? Tiang. Tiang yang keberapa? Yang mana? Hah? Lurusannya ini? Yang itu? Yakin kau? Siapa lihat mereka meroja di tiang itu? Kapan? Tadi malam. Siapa lihat?
Nggak ada. Hah? Hah? Antum lihat? Iya, tapi saksi? Merja berarti ya? Tapi tidak ada yang lihat ya? Berarti mereka ini ya goib ya gitu ya. Alhamdulillah lumayan. Tapi itu hatta masuk alat penjazam ya. Di murojaat tadi malam masuk alat penjazam itu ya. Berarti itu goib juga itu. Goib tuh? Iya, orang alat penjazam goib itu. Karena mereka juga murojaahnya goib, tidak ada yang lihat. Itu alat penjazam yang goib. Ya, tiba-tiba masuk hatta di alat penjazam. Masya Allah. Iya, sampingnya coba ya. Alat penjazam ada 18. Dan ia terbaginya dua, ada yang menjazam satu fiil dan ada yang menjazam dua fiil. Betul. Yang menjazam satu fiil adalah lam, alam, lamma, alamna, lamul amri wa du'a, lamu bin nahyi wa du'a. Dan yang menjazam dua fiil adalah in, man, ma, ilma, mahma, ayyun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, dan idan dalam bait-bait syair. Ahsanta. Paham saudara? Ini kurang mata, kurang hatta. Kurang hatta. Tidak ada hatta. Tidak ada hatta. Kenapa dia ada? Wallah. Iya, kalau dalam periwayatan hadis itu namanya syad, saudara. Kalau doib, matrukul hadis, ditinggalkan. Kalau dia doib. Kalau dia rawi yang kuat tapi menyelisih yang lebih kuat, syad. Mungkarul hadis, ditolak hadisnya juga. Nggak diterima ini. Gitu ya. Alhamdulillah. Nah, lumayan. Selesai ya? Selesai ya? Lumayan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk di pembahasan terakhir terkait dengan isim, yaitu isim-isim marfu'at, mansubat, dan majrurat. Di bab marfu'at ini agak panjang sedikit, penulis seharusnya pendek ya. Alasannya ada dua. Alasan pertama belum memasukkan pembahasan tawabi di marfu'ah langsung. Seharusnya kan nanti di bab akhir, supaya karena tawabi itu kan ikut marfu', ikut mansub, ikut majrur. Ini sisi kritikan pertama dari penulis oleh ulama-ulama lain. Seharusnya bab tawabi itu setelah majrurat, supaya di sana nanti baru dibahas, karena dia ikut seluruhnya. Paham saudara tuh? Sehingga nanti kalau antum jadikan buku dasar, ini yang repot juga di sini. Kalau antum jadikan buku dasar, repot di sini. Karena dibilang tawabi ikut rofa nasab jer, dan kita belum pelajari nasab dan jer. Nah, sisi kedua yang membuat panjang bab marfu'at ini, belum selipkan pembahasan ma'rifah dan nakirah. Padahal bukan di sini tempatnya. Bukan di sini tempatnya. Paham kan? Pembahasan ma'rifah nakirah itu sebelum pembahasan i'rab, sebelum pembahasan penyakit terakhir ini. Jelas saudara? Ini yang membuat panjang pembahasan marfu'at ini. Padahal asalnya dia adalah pendek jika berfokus pada yang menjadi babnya. Tapi kita baca saja sesuai dengan apa yang penulis bahas. Itu sekedar awal sebagai pendahuluan kenapa pembahasan marfu'at panjang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu marfu'atil asma. Bab isim-isim yang dirofa, isim-isim yang marfu. Beliau sebutkan dulu secara global di awal, baru nanti dirinci satu persatu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dirofa itu ada 7. Wahyal fa'ilu,
wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wattabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal atfu wat taukidu wal badalu. Isim-isim yang dirofa itu ada 7 kata belum. Dia adalah fa'il, ya kan? Sudah kita pernah kenal yang namanya fa'il. Al-maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya dalam kurung naibul fa'il. Belum di sini pakai nama panjang ya. Dan nanti antum akan dapat di buku nahwu yang lebih tinggi bahwa penamaan belo ini adalah penamaan yang sah tapi tidak dipilih. Tidak dipilih. Lebih banyak daripada ulama nahwu seperti Ibnu Hisham, Ibnu Malik dan yang lainnya memilih naibul fa'il. Nanti di buku insyaallah buku keempat akan dijelaskan kita pilih naibul fa'il itu karena lebih pendek dan lebih jelas. Dipahamkan? Akan dijelaskan nanti di nahwu lanjutan. Di sini penulis kasih nama lain dan panjang. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya kan? Kalau maf'ul tidak disebutkan fa'ilnya, berarti dia jadi naibul fa'il. Kan itu nama pendeknya. Naibul fa'il. Iya. Kemudian isim marfu berikutnya adalah adalah mubtada dan khobarnya. Yang marfu berikutnya adalah isim kana dan saudari-saudarinya. Marfu berikutnya adalah khobar inna dan saudari-saudarinya. Dan yang terakhir isim marfu adalah yang mengikuti isim yang marfu. Dan dia ada 4, na'at, atop, taukid, badal. Di sini belum dah bahas lah. Seharusnya kan setelah isim inna adalah, setelah khobar inna adalah khobarnya siapa? Lah, kan itu yang marfu. Tapi belum dah masukkan di sini. Di mana? Nanti di mansubat. Jadi pembahasan lah terpisah di sini. Terpisah, dia pergi ke mansubat, padahal kan isim inna mansub. Kenapa di sini? Kan begitu seharusnya pertanyaannya. Khobar kana mansub. Nah, kenapa di sini? Kenapa tidak sekalian di sana semua saja? Itu juga dari sisi kritikan untuk penulis di Mutamatan Jurumiyah ini. Tapi tidak ada masalah, karena belum sebenarnya sebutkan, cuman beda bab. Belum sebutkan, cuman beda bab. Inilah yang kita akan bahas di buku ini. Kita akan bahas satu persatu ini. Di bab ini ada fa'il, ada maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ada mubtada, ada khobar, ada isim kana dan saudara-saudarinya, ada khobar inna dan saudari-saudarinya, dan ada tawabi. Ada 4 yang kita akan bahas insyaallah. Ada na'at, ada atof, ada taukid, ada badal. Paham kan? Kita langsung masuk di yang pertama saudara. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, ya, babul fa'ili, bab terkait dengan al-fa'il. Bab terkait dengan al-fa'il. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim marfu yang disebutkan fi'il sebelumnya. Artinya dia terletak setelah fi'il. Paham ini fa'il? Ada catatan di bawah untuk kata isim. Fa'il adalah isim, yaitu bukan fi'il dan bukan huruf. Namanya fa'il itu bukan fi'il, bukan huruf. Dia adalah marfu, catatan di bawah, tidak mansub dan tidak majrur. Yang disebutkan fi'il sebelumnya, yaitu terletak setelah fi'il. Dan jangan lupa, fi'il ma'lum. Kan penulis bilang terletak setelah fi'il. Dah? Nanti kan kalau antum tidak bilang fi'il ma'lum, nanti juga naibul fa'il terletak setelah fi'il. Tapi fi'il apa? Majhul. Jadi yang dimaksud terletak sebelumnya fi'il, yaitu fi'il siapa? Maklum, bukan fi'il majhul. Wa huwa ala qismain. Dah contoh ya, contohnya sebentar. Langsung pembagiannya. Dia langsung terbagi 2. Dohirun wa mudmarun. Ada fa'il dohir, ada fa'il apa?
Domir. Fadzohir nahu qaulika. Yang dohir contoh ucapan kamu. Penulis akan mencontohkan ya, dohir dengan berbagai macam bentuknya. Mufrad, mutsanna, jama, asmaul khamsah. Pokoknya semua dicontohkan. Iya, isim dohir. Nahwu qaulika, qama Zaidun. Contoh ucapan kamu, qama Zaidun. Mana failnya? Wa yaqumu Zaidun. Mana failnya? Wa qama Zaidani. Mana failnya? Tanda rupanya apa itu? Alif. Wa yaqumu Zaidani. Mana fail? Tanda rupanya apa? Alif. Belum contohkan itu masing-masing dua ya. Isim mufrad dua, isim mutsanna dua. Kenapa? Kalau antum bertanya begitu. Belum ingin contohkan satu untuk fi'il madhi, satu untuk fi'il mudhari. Dipahami ini saudara? Jadi makanya isim mufrad dua, lihat. Qama Zaidun. Iya, kumu Zaidun. Satu untuk madhi, satu untuk mudhari. Wa qama Zaidan. Wa yakumu Zaidun. Satu madhi, satu mudhari. Wa qama Zaiduna. Mana fa'il? Az-Zaiduna. Paham kan? Dia marfu, tanda rupanya apa? Wow, karena siapa dia? Jama' mudzakkar salim. Wa yakumuz zaiduna, ini bersama fi'il madhi mudhari. Wa qama rijalu, jama' taksir bersama madhi. Wa yakumur rijalu, fi'il jama' taksir bersama fi'il mudhari. Wa qamat hindun untuk perempuan. Wa qamat hindun untuk perempuan bersama madhi. Wa taqumu hindun untuk laki-laki bersama madhi. Wa qamatil hindani, wa qamat al-hindani. Wa qamat al-hindani untuk dua mutsanna bersama fi'il madhi. Wa taqumul hindani bersama fi'il mudhari. Wa qamatil hindatu jamu salim bersama fi'il madhi. Wa taqumul hindatu jamu salim bersama siapa? Fi'il mudhari. Wa qamat al-hunud, apa ini? Jama' taksir bersama fi'il madhi. Wa taqumul hunudu jama' taksir bersama fi'il mudhari. Wa qama akhuka, siapa ini? Asmaul khamsah bersama fi'il madhi. Wa yakumu akhuka, asmaul khamsah bersama fi'il mudhari. Wa qama gulami. Belum ingin contohkan i'rab takdiri. I'rab yang disembunyikan harokatnya. Iya, i'rab yang disembunyikan harokatnya. Wa qama gulami, wa yakumu gulami. Ini gulami, dia adalah marfu. Ya, sebagai fa'il, tanda rupanya dhamma muqaddaro. Tanda rupanya dhamma muqaddaro. Karena siapa? Nah, ini nanti yang masalah. Dia ini dhamma muqaddaro karena adanya ya di akhir. Karena adanya ya di akhir. Kenapa? Karena adanya ya itu membuat kata itu di kasro, itu pertama. Adanya ya itu membuat kata itu di kasro. Kasronya ya adalah terletak sebelum ya. Kenapa di kasro? Nanti mereka akan katakan lil munasabah alasannya. Untuk mencocokkan dengan ya. Ya itu cocok dengan siapa? Cocok dengan apa? Kasro. Paham kan? Makanya nanti ketika ditanya khusus untuk ini. Khusus untuk ini. Iya, untuk yang ditambahkan ya pada akhirnya. Alasan tidak nampak karena adalah munasabah, penyesuaian. Penyesuaian. Karena secara garis dasar, karena kita ini sudah naik tingkat, ya sudah naik tingkat pelajaran nahwu kedua, saatnya lah sekarang saya kasih tahu antum alasan harokat itu disembunyikan. Alasan harokat itu disembunyikan dalam bahasa Arab, itu ada 3. Ada thiqal, ada ta'adur, ada munasabah. Untuk dasar, nanti di buku di atas lagi akan ditambah lagi alasan lain. Alasan pertama adalah ya munasabah. Ini yang kita ambil dari contoh penulis. Munasabah. Alasan kedua adalah thiqal. Ya, ini sudah kita pernah ambil tapi disembunyikannya saja, alasannya belum. Dan ada alasan ketiga adalah ta'adur. Iya. 3 alasan ini masing-masing memiliki tempat.
Kita mulai dengan yang paling terakhir dulu. Iya. Rata-rata alasan itu ta'adzur jika akhir dari kata tersebut adalah alif. Apakah itu nanti yang berakhiran alif adalah isim atau yang berakhiran alif itu adalah apa? Fi'il. Pasti nanti alasan harokat tidak dinampakkan adalah ta'adzur. Misalnya untuk isim adalah al-fata. Al-fata. Paham tak? Coba masukkan ja'a. Ya, masukkan ja'a. Ja'a al-fata. Kan begitu? Iya. Masukkan ra'aitu. Ra'aitul fata. Masukkan bi. Marortu. Marortu bil fata. Paham? Ada harokatnya nampak? Tidak nampak kan? Dhammanya tidak nampak, fathahnya tidak nampak, kasrohnya tidak nampak. Demikian pula nanti kalau fi'il. Paham tak? Contohnya adalah yardo. 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 Itu kan marfu. Tidak ada penasab dan penjazam. Masuk lan? Lan yardo. Tetap begitu kan? Berarti alamatnya apa? Alamatnya apa? Hah? Ada dhamma, ada fathah, tapi tidak nampak. Kan begitu? Tidak nampak. Nah, kalau antum dapat alif, apakah itu di isim atau di fi'il, nanti alasannya adalah ta'adzur. Itu yang antum katakan. Alasannya ta'adzur. Kalau alif ta'adzur, berudur. Karena dia tidak bisa menerima harokat. Dipahami ini saudara? Saatnya antum tahu ini. Karena penulis menyinggung contoh gulami. Jelas kan? Ini jadi kalau alif akhirnya, maka alasannya apa? Alasannya apa? Ta'adzur, berudur. Kedua alasannya thiqal. Alasannya apa? Thiqal. Thiqal artinya berat. Ini terjadi kalau ada isim ya atau fi'il. Ini akan terjadi alasan ini kalau ada isim atau fi'il diakhiri oleh huruf ya atau waw. Paham ini kan? Kalau ada waw atau ya di akhir fi'il atau isim. Di akhir fi'il atau apa? Isim. Maka nanti pasti alasannya tidak nampak thiqal. Karena berat. Karena apa? Berat. Misalnya contoh isim adalah, biasanya kalau isim itu hanya isim mangkus. Yang akhirnya ya. Kalau isim hanya isim apa? Mangkus. Misalnya al-qadi. Al-qadi. Ini kan masukkan ja'a. Ja'al qadi. Kan asalnya qadiyu. Tapi dia tidak dinampakkan karena berat. Karena apa? Berat. Dipahami ini kan? Beda kalau fathah. Ro'aitu. Ro'aitul qadiya. Paham tak? Kalau dia majrur juga tidak nampak. Marortu bil qadiyi. Seharusnya. Tapi tidak nampak. Jadi antum lihat tabel toh? Ya kan? Isi mangkus. Dhammanya apa? Muqaddaro. Kasrohnya apa? Muqaddaro. Fathahnya apa? Nampak kan? Fathahnya ada. Iya. Jadi dia itu sebenarnya dia di dhamma, di fathah, di kasroh. Tapi ketika dhamma tidak nampak. Ketika fathah nampak. Ketika kasroh tidak nampak. Kenapa? Alasannya apa? Thiqal. Kenapa thiqal bukan ta'adzur? Karena ya bisa menerima harokat. Cuman ketika dhamma berat. Ketika kasroh berat. Dipahamkan? Karena mereka bilang harokat itu seperti anak tangga begini. Paham tak? Seperti anak tangga begini. Kalau fathah, itu namanya istiqomah. Fathah itu yang sejajar. Yang sejajar. Dipahamkan? Kalau fathah ringan. Ringan. Iya, karena tinggal lurus.
Kalau kasro harus ke bawah, kalau doma harus ke atas. Coba bisa bayangkan. Sekarang dilihat berat ringan itu dilihat dari harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya kasro, iya kan? Dari sini, dari tangga pertama. Ini tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Dari kasro, jadi berat ringannya itu dilihat dari huruf sebelumnya. Dari kasro, tangga pertama naik ke tangga kedua. Berat atau ringan? Berat atau ringan? Ringan tuh kencing tinggal melangkah. Kedua, ringan. Makanya nampak. Ro'aitul qodiyah. Paham kan? Karena ringan. Nanti alasannya dia akan bilang begitu. Jangan sampai antum bilang karang-karang saja. Nah, mereka memang bilang ringan. Karena naik dari pertama ke mana? Kedua. Sekarang dhamma. Ja'al qodiyu. Dia naik dari mana? Dari tangga pertama. Atau langsung ke mana? Ketiga dari sini. Langsung ke sini. Ringan atau berat? Beratlah. Harus lagi kasih naik celana, kasih naik rok. Iya kan? Berat. Mereka bilang apa sih? Fikol. Berat saudara. Saya tidak bisa lakukan itu. Bisa tapi susah. Sehingga daripada susah lebih baik sembunyi saja. Paham saudara? Sekarang kasro. Kasro. Kasro apa? Dia sebelumnya apa? Dari tangga ke berapa? Pertama. Mau ke mana? Mau ke mana? Tangga pertama mau ke mana sekarang? Sekarang dia lagi posisi di tangga pertama ini nih. Tangga pertama ini. Mau ke mana setelahnya? Ke bawah. Kan begitu. Harus gali dulu tanahnya. Karena mau ditambah anak tangga ke bawah. Ringan atau berat? Ringan atau berat? Berat. Daripada memberatkan diri lebih baik disembunyikan. Paham saudara? Makanya, tapi bisa nggak? Bisa nggak dari pertama ke ketiga? Bisa. Bisa nggak dari pertama ke turun ke bawah lagi? Bisa nggak? Bisa. Dia nggak bisa. Nggak bisa bilang saya berudur. Nggak. Dia kan bisa gali ke bawah. Dia bisa loncat ke atas. Bisa kan? Bisa tapi berat. Bahasa Arabnya? Fikol. Itulah tadi. Paham saudara? Sama dengan fi'il. Kalau fi'il dua dia, bukan hanya ya. Fi'il itu adalah waw, yad'u. Sama ya, yahdi. Yahdi, itu dia. Dua dia. Iya. Kalau di doma, di fathah ringan, yad'uwah, uwah. Nah, yad'uwah. Tangga ketiga. Ya kan? Ke tangga kedua. Ringan? Ringan. Kan begitu? Ya enggak saudara? Ringan? Ringan. Makanya yad'uwa. Yahdi. Ketika nasab. Yahdiya. Berarti dari mana? Tangga satu ke tangga kedua. Berat atau ringan? Ringan. Makanya nampak. Sekarang. Yad'uwu. Dhamma. Yad'uwu. Dia tangga ke berapa? Ketiga. Mau ke atas lagi. Berat atau ringan? Berat. Tambah lagi anak tangga. Panggil lagi tukang. Saudara, repotnya itu. Paham? Tapi bisa nggak? Bisa nggak? Bisa kalau bicara bisa. Tapi apa? Fikol. Paham kan? Sama ini. Yahdi. Apa? Yahdiyu. Dari mana ke mana? Dari satu ke mana? Tiga. Bisa? Bisa? Tapi apa? Fikol. Paham ini saudara? Paham ini? Itu alasan. Sekarang kita masuk ke alasan yang ada penulis isyaratkan. Bukan fikol, bukan ta'adur. Tapi munasabah. Munasabah. Jadi begini. Contohnya. Gulam. Contoh penulis ini. Gulam. Sebenarnya gulam asalnya. Iya, coba masukkan ja'a gulamun. Masukkan ja'a. Ja'a gulamun. Ra'aitu gulaman. Marartu bi. Sebenarnya dia bisa menerima harokat. Bisa menerima dhamma, fathah, dan kasroh. Tapi tiba-tiba antum tambahkan di belakangnya ya mutakallim.
Bukan ya yang itu tadi. Ini ya orang lain. Ya mutakallim. Ya menunjukkan orang yang berbicara. Ya yang terjemahannya saya. Paham ini? Ya yang terjemahannya apa saya. Gulamun. Kalau dia mudhof kan tidak boleh tanwin. Satu, hilang tanwin. Iya kan? Karena namanya mudhof tidak bertanwin. Mudhof ke ya. Mudhof ke ya. Nah ya asalnya gulamun atau gulaman atau gulamin. Ya cocok dengan harokat apa? Cocok dengan harokat apa? Kasro. Sehingga sebenarnya ja'a gulamui. Doma kan? Kan asal begitu saudara. Ja'a gulamui. Iya kan? Doma. Tapi kan ya ini cocok dengan? Ya cocok dengan? Kasro. Ini kasro harokat apa namanya? Sikol atau ta'adur? Itu dibilang. Munasabah. Penyesuaian dengan siapa? Penyesuaian dengan apa? Ya mutakallim. Jadi penghalangnya adalah munasabah. Harokat penyesuaian. Kalau tadi penghalang. Seharusnya ja'a gulamui. Tapi penghalangnya doma adalah harokat munasabah. Penyesuaian. Dipahami ini? Tidak berat baginya. Tidak ta'adur baginya. Tapi ya cocok dengan siapa? Ya cocok dengan siapa? Kasro. Alasannya apa? Munasabah. Paham ini? Inilah 3 alasan dasar harokat itu dihilangkan. Sikol, ta'adur, munasabah. Dan munasabah hanya satu tempat untuk sekarang. Kalau isim itu bersandar kepada ya mutakallim. Kalau isim itu bersandar kepada siapa? Ya mutakallim. Jelas ini? Jelas ini? Lihat contoh penulis. Ada keterangan di contoh. Maka fa'il yang dohir contohnya adalah seperti. Contohnya koma Zaidun. Ya, maka Zaidun adalah fi'il dohir. Zaidun adalah fa'il dohir. Yang marfu terletak setelah fi'il madhi ma'lum dan tanda rupanya adalah dhamma kan dia adalah isim mufrad. Yakumu Zaidun sama. Maka Zaidun adalah fa'il dohir. Yang marfu terletak setelah fi'il mudhari ma'lum dan tanda rupanya adalah dhamma karena dia isim mufrad. Kemudian koma Zaidan dan yakumu Zaidan sama catatan ini saudara. Ya, koma Zaidan wa yakum Az-Zaidan. Maka Az-Zaidan adalah fa'il dohir marfu terletak setelah fi'il madhi ma'lum dan tanda rupanya adalah alif karena dia isim mutsanna. Kemudian Az-Zaidan yang kedua sama juga cuma terletak setelah fi'il mudhari ma'lum. Kemudian koma Zaidun dan yakumu Zaidun sama catatan di bawah. Maka Zaidun adalah fa'il dohir yang marfu terletak setelah fi'il mudhari. Tadi setelahnya juga terletak setelah fi'il madhi. Ia dan tanda rupanya adalah waw karena dia adalah jama' mudzakkar salim. Kemudian qamar rijal wa yakumur rijal. 2 contoh juga. Iya. Maka ar-rijal adalah fa'il dohir yang marfu terletak setelah fi'il madhi ma'lum dan tanda rupanya adalah dhamma karena dia jama' taksir. Sama juga setelahnya adalah setelah fi'il mudhari ma'lum, tanda rupanya adalah dhamma karena dia adalah jama' taksir. Qomat Hindun, takumu Hindun. Maka kata Hindun fa'il dohir marfu terletak setelah fi'il madhi ma'lum. Demikian pula yang kedua ya, fa'il dohir marfu terletak setelah fi'il mudhari ma'lum, tanda rupanya adalah dhamma karena dia adalah isim mufrad. Kemudian al-hindan sama ya, al-hindatu. Qomat al-hindatu wa takumul hindatu. Catatan 32, 132, 133 saudara. 132, maka al-hindatu adalah fa'il dohir yang marfu terletak setelah fi'il madhi ma'lum dan tanda rupanya adalah dhamma karena dia adalah jama' muannats salim. Al-hindatu adalah sama fa'il dohir terletak setelah fi'il mudhari ma'lum dan tanda rupanya adalah dhamma karena dia adalah jama' muannats salim. Kemudian qomatil hunud. Ya, takumul hunud. Sama ya. Ini jama' taksir saja. Kemudian koma akhuk. Ya, yakumu akhuk. Ini catatan 136, 137 saudara. 136 maka akhuk adalah fa'il dohir yang marfu terletak setelah fi'il madhi ma'lum
dan tanda rupanya adalah waw, ya, karena dia adalah asmaul khamsah. Maka akhuka yang kedua, ya, fa'il dohir yang marfu terletak setelah fi'il mudhari ma'lum dan tanda rupanya adalah waw, kan dia adalah asmaul khamsah. Kemudian koma gulami, iyakumu gulami. Perhatikan catatan 138. Maka gulami fa'il dohir yang marfu terletak setelah fi'il madhi ma'lum dan tanda rupanya adalah dhamma muqaddarah. Dhamma yang disembunyikan sebelum ya mutakallim. Dipahami ini saudara? Dhamma muqaddarah yang disembunyikan sebelum ya mutakallim. Demikian pula gulami yang kedua. Ya, fa'il dohir yang marfu terletak setelah fi'il mad mudhari ma'lum dan tanda rupanya adalah dhamma muqaddarah. Dhamma yang disembunyikan sebelum ya mutakallim. Jelas ini saudara? Jelas ini saudara? Terus tambahan di papan jangan lupa alasan daripada muqaddarah itu. Ada ta'dur, ada thiqal, ada munasabah dan masing-masing ada tempatnya. Masing-masing ada tempatnya. Wa nahwi dzalik tadi dia belum bilang wa ma asbah dzalik dan apa yang serupa dengan itu. Dan apa yang serupa dengan contoh-contoh itu. Paham kan? Selesai dohir. Domir. Masya Allah di sini saudara, fa'il berupa domir, penulis kasih semua antum. Artinya kalau antum dapat begini, maka itu fa'il domir. Penulis kasih semua. Iya. Wal mutmar itna asyara. Ini tidak ada di miftah ini saudara. Saya di miftah cuman bilang fa'il itu berupa dohir dan domir. Domirnya contoh ada muttasil, ada munfasil. Tapi saya tidak kasih semua. Di sini dikasih semuanya dengan seluruh bentuknya. Tinggal antum ganti saja nanti fi'ilnya. Anda? Nahu qaulika darabtu wa darabna wa darabda wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Perhatikan itu. Ya, nah qaulika contoh ucapan kamu darabtu mana fa'il? Tu, darabna mana fa'il? Darabta mana fa'il? Darabti mana fa'il? Darabtuma tuma darabtum darabtunna daraba. Nah, ini lagi nanti, ya, insya Allah sebenarnya ini terlalu cepat contoh penulis ya, karena belum mencontohkan semuanya, sementara kita belum tahu pembagian domir. Kalau di Mutamimah, buku ketiga nanti, sebenarnya wajar dikasih tahu semuanya. Ini cacat kurangnya di sini. Belum sebutkan sama kita pembahasan ma'rifah nakiro. Ma'rifah nakiro disitulah pembahasan domir secara rinci. Disitulah pembahasan domir secara rinci. Di sini nanti masalahnya di sini. Siapa yang tahu di situ failnya domirnya mustatir? Siapa yang tahu? Nah ini kita baru buku dasar. Dipahami ini saudara ini? Di sini kekurangannya. Di sini adalah kekurangannya, dan kekurangannya itu insya Allah untuk pembahasan domir ini saya memang tadi cuma masuk baca supaya antum paham ada masalah di sini, dan penulis belum kasih tahu kita apa-apa, langsung datang fa'il berupa domir yang domirnya adalah domir mustatir. Nah, ini kita ambil besok insya Allah. Harus ada yang dijelaskan dulu sedikit, baru contoh domir secara lengkap. Nah inilah saya tidak mau kasih yang di awal, di nol. Sekiranya penulis contohkan saja 1 atau 2 saja dulu. Nah, tidak lengkap begini, itu lebih bagus. Supaya nanti di Mutamimah dibahas. Karena tidak dibahas di sini sebenarnya. Tidak dibahas di fa'il. Dia dibahas pembahasan ma'rifah dan nakiro. Dipahamkan? Tapi insya Allah tidak ada masalah. Kita ikuti saja apa yang disebut oleh penulis. Tapi kita butuh tahu bentuk daripada domir yang menjadi fa'il. Dipahamkan? Jadi ada sedikit hal yang kita tahu ini. Insya Allah besok itu kita ambil insya Allah ta'ala contoh berupa domir. Sekaligus besok kita masuk di pembahasan naibul fa'il. Ya, karena pembahasannya mudah setelah mengerti fa'il insya Allah.
kita cukupkan dulu untuk sementara. Insya Allah kita lanjut besok. Dari doma ke kasar. Hmm? Dari doma ke kasar. Berat karena langsung ke bawah. Tapi kan kita tidak start dari doma tuh. Karena start itu dilihat dari harokat huruf sebelumnya. Tidak ada kata yang sebenarnya itu maksudnya. Itu kan fi'il. Contohnya kan fi'il. Paham tak? Kalau kita contohnya isim berarti dari kasroh ke dhamma. Karena dia fi'il mangkus. Isim mangkus. Dah? Baik, insya Allah kita lihat lagi besok ya. Ini belum selesai ini, jangan dulu bertanya tentang fa'il. Karena kita belum selesai. Paham saudara tak? Alhamdulillah. Kita ambil lagi besok, insya Allah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.